Kadang orang jahat berasal dari orang yang tersakiti. Jadi angka baiknya kalian jangan pernah menyakiti orang lain. Karena satu musuh terlalu banyak dan 1 juta teman terlalu sedikit. Sampai sini saja persahabatan kita, Boboiboy. Fikir baik-baik dulu, Dudu. Aku akan kembali kepada kejahatan. Tunggulah kau, Boboiboy. Tunggulah. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat, yang di konten kali ini tuh mau bikin part kedua dari konten sebelumnya. Dan list untuk kali ini diambil dari Boboiboy Galaxy dan komik Boboiboy Galaxy musim 2. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subsnya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Nomor 8, Raksasa Platypus. Ia yang mencuri dari saya dulu. Debut di Boboiboy Galaxy episode ketiga. Raksasa Platypus adalah penduduk dari planet Gurunda yang pada waktu itu mengejar Boboiboy dan Gopal dan berusaha melukai mereka. Usut punya usut, hal itu terjadi karena kekonyolan si Gopal yang malah mengambil telur si ibu Platypus itu dan mengira kalau telur itu adalah sebuah power spera. Namun pada akhirnya setelah si anak Platypusnya berhasil diselamatin sama si Gopal, ya walaupun sempat marah si ibu Platypusnya, tapi pada akhirnya ia memaafkan tingkah laku dari Gopal dan Boboiboy. Ya walaupun tidak diperlihatkan kalau dia sama Boboiboy menjalin pertemanan, tapi dipastikan konflik di antara mereka sudah selesai. Nomor 9, Panto. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-12, Panto diperlihatkan sebagai seorang penceroboh di markas Tapops dan dia adalah anggota The Baduts yang ditugaskan oleh Juggernaut untuk mencuri para power spera. Dibekali dengan kekuatan dari Invibot yang membuat dia bisa membuat benda-benda yang tidak terlihat. Panto sukses mencuri power spera yang disuruh Juggernaut untuk dicuri. Walaupun sempat unggul di dalam pertarungan, pada akhirnya Panto pun tertangkap dan dipenjarakan di markas Tapops. Cuman dari story yang ada di Instagramnya Boboiboy memperlihatkan Panto bermain bersama Boboiboy dan kawan-kawan, yang mungkin saja Panto sudah tobat dan menjadi kawan Boboiboy. Yang berbeda dari Jokertu yang dikhianati oleh Cardboard, justru Invibot sangat menyayangi Panto dan Panto juga sama menyayangi Invibot dengan tulus. Nomor 10, Sai dan Silda. Lontaran zigzag, topi perisai. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-11, Sai dan Silda diperkenalkan sebagai musuh yang menghadang Boboiboy dan kawan-kawan untuk menyelamatkan power spera api bot, yang dengan menggunakan kemampuan dari skill perisai dari Silda dan Sai, mereka mampu memojokkan Boboiboy dan kawan-kawannya. Yang semua hal itu pun berbalik ketika Boboiboy api bangkit, yang walaupun pada saat bertarung mereka rasa itu sudah terlalu berlebihan, tapi pada akhirnya Sai dan Silda menjadi kawan Boboiboy. Apalagi karena mereka sama-sama anggota Tapops. Dan di final battle saat melawan Captain Fargopa, Sai dan Silda juga ikut bertarung. 11, Rokta. Terima kasih, perkenalkan Rokta. Nice to meet you. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-17, Rokta diperlihatkan sebagai penduduk asli dari planet Volcania, yaitu sebuah planet yang digunakan sebagai tempat ujian Tapops. Nah, akibat dari ujian tersebut merusak rumah Rokta. Rokta pun mengamuk di bumi kepada Boboiboy karena ulah Boboiboy api rumah dari Rokta hancur, sehingga Rokta pun ingin membalaskan dendamnya dengan cara menghancurkan rumah Boboiboy. Namun pada akhirnya setelah Boboiboy meminta maaf kepada Rokta dan berjanji untuk memperbaiki rumah Rokta,
Rokta pun bersama Boboiboy akhirnya menjadi teman. Yang pada dasarnya sih si Rokta ini adalah alien yang baik. Ya mungkin karena rumah Rokta rusak oleh Boboiboy, ya wajar aja si Rokta marah kepada Boboiboy. 12. Konco Pirates. Cuci 5 kali, dapat 1 kali cuci free. Okey lah, pergi dulu. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-22, Konco Pirates ini diperkenalkan sebagai teman dekat dari Abang Kasim, aka Captain Kaizo yang sedang menyamar. Sebenarnya dia adalah pasukan dari armada besar bajak angkasa yang dipimpin oleh Captain Vargopa, yang walaupun sempat terlihat bertempur di pertempuran Sanova Station, yang si Konco Pirates ini pasti merasa sangat ditipu oleh si Captain Kaizo. Pada akhirnya setelah armada besar Captain Vargopa dikalahkan, si Konco Pirates ini malah bergabung dengan Tapops dan masuk di divisi Intel yang dipimpin langsung oleh Captain Kaizo sebagai pencuci kapal. Dan scene ini bisa kalian lihat di komik Boboiboy Galaxy musim kedua di isu pertama, yang dimana markas Tapops yang ada di luar angkasa yang baru itu adalah stasiun pencucian kapal, yang itu dikelola oleh Captain Kaizo dan si Konco Pirates. 13. Quali debut di komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu kedua. Quali ditampilkan sebagai seseorang yang mengaku sebagai murid dari guru Gaharum, yang pada awalnya Quali membantu Boboiboy dan kawan-kawan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat Tom Yum Sakti. Namun nyatanya Quali itu memiliki rencana lain, karena ia malah mensabotas Boboiboy dan mengambil semua bahan yang telah dikumpulkan oleh Boboiboy dan kawan-kawan. Sehinggalah Boboiboy dan Quali pun berebut untuk menjadi anak murid dari guru Gaharum, yang pada akhirnya membuat mereka bermusuhan. Namun setelah seri dalam hal memasak, Quali pun malah diajak Boboiboy untuk bergabung ke Tapops, karena Quali bisa mendapatkan bahan-bahan yang langka dengan cara ikut berpetualang bersama Boboiboy. 14. Maripos debut di komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu ke-10. Maripos ditampakkan sebagai alien misterius yang mencari Boboiboy. Pada awalnya Maripos menculik Gopal agar Boboiboy datang menghampirinya, dan pertarungan hebat pun terjadi antara Maripos dan Boboiboy. Apalagi Maripos memiliki kemampuan yang sangat merepotkan karena tubuhnya bisa terurai dan menjadi kupu-kupu. Dan hebatnya lagi, si Maripos ini kemungkinan memiliki kemampuan yang spesial dalam hal ilusi, yang pada akhirnya tujuannya terungkap kalau Maripos ini ingin mendapatkan kembali kuasa elemental taufan yang dimiliki oleh Boboiboy agar bisa ia serahkan kepada Kuputeri, yang pada akhirnya setelah Boboiboy menyetujui untuk membantu Kuputeri dan Maripos agar bisa merebut kembali kerajaan yang diambil alih oleh Ramos, terbentuklah sebuah aliansi yang membuat Maripos dan Boboiboy menjadi seorang kawan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian, ada nggak musuh Boboiboy yang berubah menjadi kawan Boboiboy yang tidak masuk di list part 1 dan part kedua? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye.